Badass, mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter 1086 karena banyak hal-hal penting sekaligus mengejutkan yang kita lihat pada chapter kali ini. One Piece chapter 1086 diberi judul Gorosei. Judul chapter 1086 merujuk kepada 5 planet tertua atau Gorosei yang diperkenalkan secara resmi untuk pertama kalinya. Sebelum memulai lebih jauh, sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke tanah suci Marizoa. Akhirnya terungkap sudah semua. Siapa sebenarnya nama dari 5 tetua yang berada di puncak pemerintah dunia. Dan pada akhir cerita, seorang pemimpin ksatria suci para dewa muncul ke tengah-tengah kita semua dengan gaya bulan sabit pada wajahnya. Baik, chapter 1086 dimulai dengan menampilkan sebuah color split dengan judul Chopper menyeberangi pelangi yang terpantul di genangan air bersama kucing. Sebuah color split request dari pembaca bernama Carrie Downey. Di color split ini kita bisa melihat Luffy, Nami, Sanji, Brook, Robin, Usopp, Chopper, dan Franky sedang menikmati kemunculan pelangi sambil bermain di genangan air. Namun pada color split request ini atau chapter 1086 kita tidak bisa melihat kehadiran Roro, Noah, Zoro, dan Jinbe di dalamnya. Tanpa kejelasan yang pasti, mereka tidak ada pada color split chapter 1086. Namun marga anime menduga tidak adanya kedua orang tersebut dikarenakan Oda Sensei berniat menampilkan Roro, Noah, Zoro, dan Jinbe dalam color split lain yang mungkin itu ada hubungannya dengan cerita yang terjadi di masa depan. Menarik untuk ditunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Masuk ke dalam cerita chapter 1086 memperlihatkan situasi saat ini di tanah suci Marizoa setelah insiden besar terjadi. Lalu narator pun berbicara dan kemudian Repairy pun berakhir sebelum berita pembunuhan Raja Cobra terungkap. Dengan penyampaian narator tersebut, kita diperlihatkan situasi dari para utusan kerajaan Arabasta menampilkan pengawal setia Putri Vivi yaitu Igaram sedang berusaha mencari keberadaan Putri Vivi yang telah menghilang saat acara Repairy berlangsung. Igaram diperlihatkan berbicara kepada para raja dari berbagai kerajaan, menanyakan apakah mereka melihat Putri Vivi dari kerajaan Arabasta. Di sisi lain, salah satu pengawal terkuat Raja Cobra, yaitu Chaka, sedang berdebat dengan seorang pengawal kastil Pangea. Chaka dalam keadaan marah menanyakan kepada penjaga, "Di mana raja kami? Dia sakit parah. Apakah kondisi ini memburuk?" Lalu panel berubah memperlihatkan pengawal Raja Cobra lainnya, yaitu Pel, sedang terbang menuju suatu tempat. Berlanjut, panel berpindah dengan menampilkan situasi di Redport. Angkatan laut mengawal para keluarga kerajaan untuk pulang. Lalu narator pun kembali berbicara. Sementara itu, di kapal para keluarga kerajaan yang kembali pulang, terdapat beberapa penumpang gelap menahan nafas. Kita kemudian ditampilkan halaman kedua chapter 1086 memperlihatkan Putri Vivi dan Raja Waffle sedang bersembunyi pada salah satu kapal dari suatu kerajaan. Raja Waffle pun bertanya kepada Vivi, "Hei, ini dari kapal kerajaan mana?" Lalu Vivi menjawab, "Ini kapal kerajaan Aegis." Alasan Raja Waffle menanyakan hal tersebut dikarenakan dirinya saat ini sedang berbicara dengan Morgans, si berita besar. Raja Waffle dan Morgans diperlihatkan melakukan suatu kerjasama setelah apa yang Raja Waffle lihat di tanah suci Marizoa pada chapter sebelumnya. Setelah mengetahui di mana Waffle dan Putri Vivi berada, kita diperlihatkan Morgans, si berita besar, berbicara kepada Raja Waffle, "Aku akan mendekati kapal itu dengan penyamaran sebagai pencari berita. Saat itu kau menyusup ke sini dan jangan sampai ketahuan." Dan Morgans pun tertawa dengan mengatakan, "Ini adalah suatu berita besar. Nyawa seorang raja sebuah kerajaan terancam. Ini sangat menegangkan. Aku tidak sabar menunggu mendengarnya." Kemudian panel manga pun kembali menyoroti Nefertari Vivi yang bertanya kepada Raja Waffle, "Jadi apa yang sebenarnya kau lihat di sana, Waffle?" Lalu Waffle menjawab, "Mana mungkin aku memberitahumu.
menjauh dariku dan kembali ke kapalmu sendiri." Mendengar hal tersebut, Putri Vivi pun berkata, "Aku tidak bisa, CP0 itu berbahaya. Sekarang mereka mengejarku. Tidak peduli berapa orang yang akan menolongku, agen-agen itu tidak akan berhenti sampai mendapatkanku." Mendengar Wapol tidak ingin mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, Putri Vivi lalu meminta denden musi milik Wapol agar dirinya bisa menelpon ayahnya. Namun Wapol melarang Vivi menggunakan denden musi. Wapol mengatakan, "Selain itu semua boleh. Kau boleh menggunakan apa saja selain denden musi. Cepat pergilah dari sini." Mendengar Wapol yang agak aneh, Putri Vivi pun bertanya dengan nada marah, "Ada apa denganmu sebenarnya?" Menarik. Dari dialog antara Vivi dan Wapol, kita bisa mengetahui jika Wapol adalah orang yang baik. Dia mencoba untuk tidak memberitahu Vivi bahwa ayahnya telah dibunuh, walaupun dirinya telah melihat neraka di dunia. Raja Wapol merasa kasihan dengan Vivi. Oleh sebab itu dia tidak memberitahu Vivi agar dia tidak merasa sedih mendengar tentang kematian ayahnya. Seperti yang marga anime sebutkan pada dongeng sebelumnya, pertemuan mereka layaknya takdir yang sudah ditentukan, di mana mereka berdua nantinya akan menjadi sosok besar di masa depan. Berlanjut ke halaman ketiga menampilkan situasi saat ini di Marizoa dan Redport, di mana para agen pemerintah dunia CP0 sedang mencari keberadaan Putri Vivi dan Sabo. Kita juga menyaksikan Spandam membawa poster Sabo, menanyakan kepada para raja yang berada di Redport apakah mereka melihat Sabo di sekitar sini. Berlanjut di sebuah tempat yaitu ruang Palka, memperlihatkan Jewelry Bunny sedang bersembunyi di kapal kerajaan Tallinn. Di sisi lain, lambung kapal kerajaan Lulusia menampilkan Sabo sedang bersembunyi di sana dalam kondisi yang cukup parah setelah sebelumnya menerima serangan dari Im Sama. Bisa disaksikan Sabo yang terluka berbicara dengan dirinya sendiri, "Kalau aku bisa sampai ke Lulusia, aku pasti selamat." Lalu Sabo kembali teringat perkataan Raja Cobra jika dirinya harus tetap hidup, sembari menampilkan Sabo yang kesakitan menahan semua luka di tubuhnya. Kemudian panel pun berpindah dan menampilkan adegan di mana kapal-kapal dari berbagai keluarga kerajaan sudah mulai meninggalkan Redport. Kemudian narator kembali berbicara. Tidak butuh waktu lama untuk kedua berita menyebar ke seluruh dunia. Pembunuhan Raja Cobra dan hilangnya Putri Vivi dari kerajaan Arabasta. Kemudian panel pun kembali berpindah ke tanah suci Marizoa, Kastil Pangea, tempat para Gorosei berada. Memperlihatkan Gorosei dengan kumis besar berbicara, "Orang yang mereka sebut Sabo, kelihatannya dia memiliki takdir yang berubah-ubah. Bagaimana lagi kau bisa menjelaskan saat dia terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang dengan inisial D?" Kemudian Gorosei Saturn membalasnya dengan mengatakan, "Aku harap kita bisa membicarakan tentang masalah Egghead sekarang, tapi sepertinya menyelesaikan masalah rumit ini akan menjadi prioritas utama." Dengan apa yang dijelaskan oleh Gorosei tentang takdir yang berubah-ubah, marga anime jadi teringat dengan dialog Trafalgar di Waterloo pada chapter 996, di mana dirinya juga mempertanyakan apa arti dari takdir yang berubah-ubah setelah dia tahu jika dirinya juga merupakan penyandang nama D. Apakah ini pertanda jika Sadibo juga telah resmi sebagai seorang D karena dia juga memiliki takdir yang berubah-ubah seperti para D lainnya? Karena menurut Corazon, kalau dia adalah musuh alami para dewa, dan kita tahu jika Sabo telah mewariskan tekad dari D, dari pemilik buah iblisnya sebelumnya, Portgas DS, dan dari seniornya atau mentornya, Monkey D. Dragon, yaitu sebagai musuh para dewa. Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terjadi selanjutnya. Berlanjut, di saat para Gorosei sedang berbicara tentang takdir Sabo, diperlihatkan Im Sama melakukan panggilan denden musi dari ruangan bunga kepada para Gorosei. Im Sama berkata kepada para Gorosei, "Waktunya telah tiba untuk menguji penemuan Vegafang menggunakan Mother Flame." Mendengar Im Sama, Gorosei Saturn kemudian berbicara, "Itu benar, kita belum memiliki kesempatan untuk mencobanya sampai sekarang, untuk melihat apakah itu asli atau bukan." Kemudian Gorosei dengan kumis besar pun berbicara, "Tergantung dari seberapa baik eksperimen ini, nasib ilmuwan itu ditentukan dari hasil eksperimen ini." Lalu Gorosei berkacamata memberikan saran dengan mengatakan,
Aku pikir area hutan akan menjadi tempat pengujian yang lebih cocok dibandingkan area laut. Namun Im Sama menjawab, lakukan pada kerajaan Lulusia. Mendengar Im Sama memilih lokasi percobaan diarahkan ke kerajaan Lulusia, Gorosei kumis besar berbicara kepada Im Sama, tapi ada banyak orang yang tinggal di sana. Kemudian Im Sama menjawab, itu bukan masalah, aku tidak peduli. Mendengar Im Sama memberikan arahan, Gorosei dengan kumis panjang berbicara kepada Im Sama, dimengerti, dunia akan bergerak menurut kehendak penciptanya. Lalu Gorosei dengan rambut blonde juga ikut bertanya, apa ada alasan dibalik pemilihan Lulusia? Im Sama pun menjawab, lokasinya lebih dekat. Mendengar hal tersebut, Gorosei Saturn berbicara kepada Im Sama, aku akan mempersiapkannya. Saya meminta kesabaran Anda untuk saat ini. Kemudian kita ditampilkan dengan adegan yang sama persis dengan chapter 1061, memperlihatkan kehancuran tak bersisa dari kerajaan Lulusia. Pada saat yang bersamaan, dalam halaman ganda yang sangat keren, kita diperkenalkan dengan nama dan julukan dari 5 Gorosei, 5 planet tertua, penguasa tertinggi pemerintah dunia. Mari kita mulai. Pertama, Oda kembali memperkenalkan kepada para pembaca Gorosei Saturn dengan nama lengkap Sain Jai Garcia Saturn dengan julukan sebagai Dewa Pejuang Pertahanan Sain, sebuah julukan yang berhubungan dengan sains atau teknologi. Ini sebabnya Gorosei Saturn adalah orang secara langsung menemui Dr. Vegapunk karena dia berperan dalam bagian sains. Itu juga menjadi alasan kalau Gorosei Saturn lah orang yang mempersiapkan senjata Mother Flame untuk diluncurkan ke kerajaan Lulusia. Sungguh luar biasa. Yang kedua, Gorosei dengan kumis panjang dengan nama Saint Marcus Mars memiliki julukan sebagai Dewa Pejuang Lingkungan, sebuah julukan yang berhubungan dengan lingkungan. Di sini kita dapat mengetahui Gorosei ini melambangkan arti dari planet Mars. Yang ketiga, kita diperkenalkan dengan Gorosei berkumis besar. Dia adalah Gorosei Saint Topman Palkrui, memiliki julukan sebagai Dewa Pejuang Hukum, sebuah julukan yang berkaitan dengan hukum. Di sini kita juga dapat mengetahui Gorosei Saint Topman Palkrui melambangkan arti dari planet Merkurius. Selanjutnya yang keempat, Gorosei botak membawa katana dengan nama Saint Ethan Baron V Nasuzuro, memiliki julukan sebagai Dewa Pejuang Keuangan, sebuah julukan yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan. Di sini kita juga dapat mengetahui Saint Ethan Baron V Nasuzuro melambangkan arti dari planet Venus. Sedikit membahas tentang Nasuzuro, seorang Gorosei yang namanya cukup umum terdengar oleh kita selama ini, yaitu Zuro, sebuah nama umum yang digunakan di Jepang kuno. Ini persis dengan nama yang diberikan oleh Kinemon kepada Zoro, yaitu Zoro-Zuro. Apakah ini pertanda jika Nasuzuro merupakan seseorang dari keturunan Wano Kuni? Uniknya lagi, pada manga One Piece Gyukimaru pernah berbicara kepada Zoro kalau negeri Wano dulunya dikenal sebagai negeri emas, sebuah istilah yang berhubungan dengan keuangan. Menarik untuk ditunggu. Terakhir, Gorosei kelima, Gorosei dengan rambut blonde, sekaligus Gorosei termuda di antara para Gorosei lainnya, dengan nama Saint Shepherd Jupiter, memiliki julukan sebagai Dewa Pejuang Pertanian, sebuah julukan yang berkaitan dengan pertanian atau makanan. Di sini kita juga dapat mengetahui Gorosei Saint Shepherd Jupiter melambangkan arti dari planet Jupiter. Akhirnya, Oda Sensei mengungkap nama asli dari para Gorosei, sosok yang telah menjadi misteri sejak lama, dikarenakan Gorosei telah muncul sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2022, pada chapter 233, dan sekarang Oda akhirnya memperkenalkan mereka secara keseluruhan pada chapter 1086. Sungguh luar biasa. Tampaknya Oda Sensei telah serius untuk menggambarkan final saga atau pertarungan akhir, di mana dirinya pada akhirnya telah memperkenalkan sosok Gorosei kepada kita semua, Leo. Di saat para 5 planet tertua atau Gorosei sedang berbicara perihal pemusnahan massal, Im Sama kembali berbicara kepada para Gorosei. Im Sama berkata, "Satu hal lagi, aku mau Vivi." Lalu Gorosei menjawab, "Baik tuanku." Mendengar Vivi sedang dicari oleh Im Sama membuat marga anime teringat dengan spekulasi marga anime sebelumnya.
di mana Im Sama memperlihatkan ketertarikan dirinya dengan Putri Vivi dikarenakan mungkin dia mirip dengan Ratu Nefertari di Lili. Tampaknya ketertarikan Im Sama kepada Vivi memiliki alasan khusus. Itu sebabnya pada chapter 908 dari 4 poster yang dibawa Im Sama, hanya poster Vivi yang tidak dihancurkan. Hanya poster Vivi yang dibawa atau dilihat oleh Im Sama. Apakah ini pertanda dulunya Nefertari di Lili disukai oleh Im Sama? Dan karena kesalahan tersebut, Im Sama harus membunuhnya. Dan sekarang, setelah 800 tahun, Im Sama kembali melihat sosok Vivi mirip dengan Ratu Lili, sehingga dia meminta Gorosei untuk mencarinya. Menarik untuk ditunggu tentang kebenaran tersebut. Baiklah, kembali ke cerita. Kemudian kita berpindah di lokasi berbeda, tepatnya markas besar Angkatan Laut, menampilkan narator berbicara. Sementara itu, Angkatan Laut disibukkan dengan pembubaran Shichibukai dan terjadinya pemberontakan di negara yang berafiliasi dengan pemerintah. Akan tetapi, kekuatan militer mereka telah menuju hal baru. Di saat narator berbicara, kita ditampilkannya dengan kemunculan Fleet Admiral Akainu yang mendapatkan laporan jika kerajaan Tajin atau kerajaan Aegis memulai pemberontakan. Kemudian pada panel yang sama, kita diperlihatkan kemunculan 3 Serapim baru atau yang terbaru. Mereka adalah Serapim Doflamingo, Serapim Gecko Moria, dan terakhir Serapim yang badass, yaitu Serapim Crocodile. Slebeo! Ketiga Serapim tersebut dikerahkan oleh Angkatan Laut ke Pulau Karaibari, tempat Yonko Bagi berada, karena Angkatan Laut melihat pergerakan dari mantan Shichibukai Crocodile di pulau tersebut. Artinya akan terjadi peperangan besar yang akan terjadi di Pulau Karaibari. 3 Serapim berkekuatan Lunarian akan ikut bertempur melawan mantan Shichibukai, Sir Crocodile, dan pendekar pedang terkuat di dunia, yaitu Takanomi Dracul Mihawk. Pertarungan hebat akan terjadi di sana. Semoga akan ditampilkan pertarungan mereka di manga One Piece. Kemudian kita kembali pada timeline masa kini, ruang khusus kerajaan Kamabaka, tempat di mana Sabo, Ivankov, dan Dragon berada. Diperlihatkan Sabo sedang menjelaskan kepada Dragon apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Lulusia. Sabo pun berbicara. Saat aku tiba di kerajaan Lulusia, aku melihat King Seki dan Putri Komane ditangkap oleh warga yang telah menunggu kedatangannya. Sebagai penumpang gelap, aku disambut hangat. Itulah saat aku melihat artikel di koran dan mengetahui jika aku telah dituduh sebagai pembunuh Raja Kobra. Seperti biasa, aku diperlakukan seperti pahlawan. Walaupun aku ingin mengatakan yang sebenarnya, aku menelan kata-kataku. Aku bisa merasakan semangat revolusi di sana. Di saat Sabo berbicara, kita ditampilkan sebuah panel pemberontakan yang terjadi pada kerajaan Lulusia. Kemudian Sabo kembali berbicara. Berkat pengaruh dari Betty dan yang lainnya, ada banyak sekali warga Lulusia yang ingin bergabung dengan pasukan revolusioner. Itu adalah orang-orang yang aku bawa ke sini bersamaku. Aku tidak bisa menemukan siput pengacak komunikasi, jadi aku tidak bisa menghubungimu di sana. Tapi setelah kami berlayar, aku membuat transmisi tak langsung. Itu adalah panggilan yang kulakukan pada saat itu. Pihak pemerintah dunia mungkin menyadapnya, tapi itu akan terlihat aku masih di kerajaan Lulusia. Tapi kenyataannya, aku sudah berada di laut dengan para revolusioner yang baru saja bergabung. Setelah Sabo menjelaskan itu semua, kemudian Ivankov bertanya kepada Sabo, apakah saat panggilan itu, hal tersebut terjadi bukan? Insiden hilangnya kerajaan Lulusia. Lalu Sabo pun menjawab, iya, di kapal juga terjadi banyak kepanikan. Ada banyak warga yang meninggalkan keluarganya di negara tersebut. Mereka melihat kampung halaman mereka dilenyapkan di depan mata kepala mereka sendiri. Kemudian Monkey D. Dragon pun berbicara, itu pasti sangat berat bagi mereka. Apa yang sudah sebenarnya terjadi? Kemudian Sabo kembali berbicara, bayangan besar menutupi langit di atas awan kami. Lalu dalam sekejap, pulau tersebut sudah tidak ada. Mendengar Sabo berbicara, kita menyaksikan Dragon yang terkejut mendengar hal tersebut. Bayangan besar. Sabo pun menjawab, aku tidak begitu bisa menjelaskannya, apakah itu makhluk hidup atau semacamnya. Tapi ada sesuatu berwarna gelap gulita yang terbang di atas awan. Kemudian Ivankov berbicara kepada Sabo, kau menyebutnya seseorang bernama Im Sama bukan?
Cerita ini mungkin tak terdengar masuk akal, tapi 800 tahun lalu, di antara para pencipta dunia itu, dari 20 raja pertama, ada seseorang raja bernama Imu dari keluarga Nerona. Wow, sangat mengejutkan. Pada akhirnya Oda Sensei mengungkap Im-sama berasal dari kerajaan Nerona, sebuah keluarga yang telah ada sejak 800 tahun yang lalu, bersama dengan 19 keluarga lainnya. Dengan terungkapnya nama dari keluarga Im-sama, artinya hingga chapter 1086 sudah terkonfirmasi 9 keluarga kerajaan yang berasal dari 800 tahun lalu, terdiri dari Don Quixote, Jay Garcia, Sephiroth, Ethan Baron, Topman, Marcus, Nefertari, Pigarland, dan terakhir, keluarga yang saat ini memimpin dunia adalah keluarga Nerona. Dengan terungkapnya nama-nama keluarga yang berasal dari 800 tahun yang lalu, membuat marga anime mencoba membedahnya satu persatu. Pertama, keluarga Don Quixote, salah satu keluarga yang ikut andil mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu, merupakan keluarga yang dulunya adalah raja yang memimpin kerajaan Dressrosa. Pada 900 tahun lalu, sebelum keluarga Don Quixote bergabung dengan pemerintah dunia, keluarga Don Quixote dikenal pernah berselisih dengan suku Tontata, di mana keluarga Don Quixote menjadikan para kurcaci dan suku Tontata sebagai budak, di mana itu adalah tragedi terbesar dalam sejarah suku Tontata. Namun setelah keluarga Don Quixote bergabung dengan pemerintah dunia, kerajaan Dressrosa diambil alih oleh keluarga Riku, raja baru di Dressrosa yang telah memimpin sejak ratusan tahun yang lalu. Berikut adalah nama dari karakter yang saat ini telah terungkap sebagai keluarga Don Quixote, yaitu Don Quixote Homing, Don Quixote do Flamingo, Don Quixote Rocinante, dan Don Quixote Miosgard. Yang kedua, keluarga Nefertari, salah satu keluarga kerajaan yang ikut berpartisipasi melawan kerajaan kuno 800 tahun yang lalu. Tapi karena suatu alasan, keluarga Nefertari tidak tergabung menjadi bagian dari pemerintah dunia dan memilih tetap tinggal di kerajaan Arabasta dan menolak menjadi Tenryubito. Namun karena satu alasan, ratu pemimpin keluarga Nefertari, yaitu Nefertari Dilili, dinyatakan hilang di saat dirinya ingin kembali ke kerajaan Arabasta setelah menolak bergabung dengan pemerintah dunia. Hingga sampai saat ini, hilangnya Ratu Lili belum terungkap. Tapi yang pasti, hingga saat ini, kerajaan Arabasta masih dipimpin langsung oleh keturunan asli mereka, yaitu keluarga Nefertari. Dan berikut nama-nama yang berasal dari keluarga Nefertari, yaitu Nefertari Cobra, Nefertari Lili, Nefertari Titi, dan terakhir Nefertari Vivi. Yang ketiga, keluarga Figarland, sebuah keluarga yang ikut andil mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu, merupakan keluarga yang dulunya adalah raja yang memimpin di tempat yang bernama God Valley, sebuah tempat yang telah menghilang dari peta dunia setelah pertempuran besar terjadi di sana. Keluarga Pigarland pertama kali dikonfirmasi sebagai keluarga yang ikut mendirikan pemerintah dunia pada buku One Piece for Villion, sebuah buku yang berisikan informasi tentang Akagami no Shanks. Hingga chapter 1086 sudah terungkap dua nama yang berasal dari keluarga Figarland. Dia adalah Akagami no Shanks, dan yang terbaru yaitu Saint Garling Figarland, merupakan komandan tertinggi Ksatria Dewa sekaligus mantan raja dari tempat yang bernama God Valley. Dari 9 nama keluarga yang telah terungkap ikut berpartisipasi dalam pembentukan dunia, hanya 3 diantaranya yang baru dijelaskan asal-usul keluarga tersebut, yaitu keluarga Don Quixote, Figarland, dan Nefertari. Hingga saat ini Oda Sensei belum menjelaskan lebih tentang keluarga Jay Garcia, Sephiroth, Ethan Baron, Topman, Marcus, dan Nerona. Namun yang pasti, 6 keluarga yang terungkap pada chapter 1086 merupakan keluarga yang paling berpengaruh dari semua keluarga yang menjadi seorang Tenryubito, dikarenakan 6 keluarga tersebut
memiliki posisi tertinggi di pemerintah dunia karena 6 keluarga tersebut mewakili para Gorosei dan juga Im Sama. Mungkin kedepannya kita akan mengetahui asal-usul keluarga Gorosei dan juga Im Sama, dan mungkin juga kita akan mengetahui keluarga lainnya dari 20 negara atau keluarga yang bergabung untuk membentuk pemerintah dunia yang belum terungkap hingga saat ini. Menarik untuk ditunggu ke depannya, Leo. Kembali ke cerita utama, setelah Ivankov menjelaskan kepada Sabo jika ada seseorang yang bernama Sain Imu ketika 800 tahun yang lalu, kemudian Ivankov memperlihatkan Sabo sebuah buku yang memiliki judul Genesis yang artinya kejadian. Sebuah buku ensiklopedia buah iblis di mana Ivankov menjelaskan kepada Sabo tentang buku tersebut dengan mengatakan, di buku ini karena kita tahu kemampuan yang bisa memberikan keabadian itu ada, berarti seseorang pasti pernah menggunakannya sebelumnya kan? Itu berarti ada seseorang di luar sana yang tidak perlu khawatir tentang kematian. Kemudian Sabo pun bertanya, jadi maksudmu orang yang aku lihat itu? Ivankov menjawab, ini mungkin cuma kebetulan, mungkin mereka cuma memiliki nama yang sama, tapi apa mungkin ada seseorang yang bisa mengendalikan Gorosei, para bangsawan tertinggi di dunia, selain para pencipta. Lagi pula, Tenryubito menyebut mereka sebagai keturunan para dewa. Menarik mendengar apa yang Ivankov jelaskan pada chapter kali ini. Selain Im Sama berasal dari keluarga Nerona, sudah dipastikan Im Sama juga seseorang yang telah menggunakan kemampuan operasi keabadian Ope-Openomi. Itu sebabnya Gorosei Markus mengatakan jika dunia telah diatur oleh Sang Pencipta. Namun menariknya di sini adalah usia para Gorosei. Hingga saat ini belum diketahui apakah Gorosei juga merupakan seseorang yang telah menggunakan kemampuan operasi keabadian atau tidak. Yang pasti, sejak 20 tahun yang lalu, Gorosei memiliki bentuk wajah yang sama hingga saat ini. Menarik untuk ditunggu tentang kebenaran yang akan terungkap. Berlanjut, setelah menjelaskan kepada Sabo tentang keabadian, Ivankov kembali berbicara kepada Sabo dan Dragon dengan mengatakan, jika kita anggap objek yang kau lihat di atas awan itu adalah senjata yang diciptakan pemerintah dunia, maka satu-satunya orang yang mampu menciptakan benda itu adalah Dr. Vegapunk. Kemudian Dragon berbicara, tunggu Iva, Vegapunk tidak akan menciptakan senjata pembunuh massal secara sengaja. Kemudian Ivankov pun menjawab, jadi bagaimana kalau itu adalah senjata kuno? Jika kita anggap Im Sama telah hidup sejak 800 tahun yang lalu, itu ada hubungannya. Lalu Dragon kembali menjelaskan kepada Ivankov dengan mengatakan, Nico Robin memberitahu kita jika senjata kuno itu mungkin memang ada. Tapi jika orang ini memiliki senjata seperti itu, kenapa dia baru menggunakannya sekarang? Menarik, dari perkataan Monkey D. Dragon, kenapa pemerintah dunia baru menggunakan senjata itu sekarang? Menurut marga anime, senjata pemusnah kerajaan Lulusia itu adalah senjata ciptaan Dr. Vegapunk dengan menggunakan duplikat atau blueprint dari senjata kuno. Mungkin itu Pluton atau Uranus. Yang pasti Im Sama telah mengkonfirmasi hal tersebut. Jika senjata tersebut adalah ciptaan Dr. Vegapunk, sebuah senjata sains yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk, senjata yang setara dengan senjata kuno, itu juga menjadi penyebab Gorosei datang ke Egghead untuk melenyapkan Dr. Vegapunk setelah diketahui meneliti abad kekosongan. Jika tidak, hal tersebut akan menjadi blunder terbesar pemerintah dunia ketika Dr. Vegapunk berbalik menentang dirinya. Jadi sudah dipastikan dengan situasi saat ini akan terjadi perang besar di Pulau Egghead, di mana Gorosei, Admiral dan Angkatan Laut akan melawan Yonko Mugiwara no Luffy dan Dr. Vegapunk. Menarik untuk ditunggu. Berpindah ke halaman terakhir chapter 1086, tepatnya pada Tanah Suci Marizoa, menampilkan adegan yang mengejutkan sekaligus mengharukan, di mana dua hal terjadi saat yang bersamaan. Pada halaman terakhir, narator berbicara, saat ini di Tanah Suci Marizoa, seorang Tenryubito baru saja dihukum mati. Tetapi informasi ini tidak akan sampai ke dunia luar. Hakimnya adalah mantan raja dari tempat yang bernama God Pale.
Saat ini dia mengabdi sebagai komandan tertinggi Ksatria Dewa atau Holy Knight. Namanya adalah Saint Garling Vigarland. Kemudian orang yang diberi hukuman mati tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang yang memilih untuk menolong manusia ikan. Dia adalah Saint Don Quixote Miosgard. Lalu kita diperlihatkan dengan wajah asli dari sosok komandan tertinggi dari Ksatria Suci, Saint Garling Vigarland, seorang mantan raja yang dulunya memimpin tempat yang namanya God Valley. Sebuah fakta yang mengejutkan telah terungkap, sekaligus menjelaskan maksud perkataan Sengoku pada chapter 957, di mana Roger dan Garp bertarung melawan bajak laut Rock untuk melindungi Tenryubito dari keluarga Vigarland. Walaupun alasan penyerangan tersebut tidak diketahui, yang pasti God Valley adalah peristiwa besar yang terjadi di dunia One Piece. Ini juga menjadi alasan Roger menemukan Shanks saat kecil di God Valley, karena Shanks adalah seorang anak yang berasal dari keluarga Vigarland, sama seperti Saint Garling Vigarland. Bagaimana menurut kalian, Leo? Apakah kalian puas dengan penampilan Saint Garling Vigarland sebagai komandan tertinggi Ksatria Suci? Walaupun sebenarnya siluet dan penampilan aslinya berbeda. Oda. Dan terakhir, kita juga melihat adegan yang sangat mengharukan. Seseorang yang sangat baik, yaitu Saint Don Quixote Miosgard, telah mati setelah melindungi Putri Shirahoshi dengan kondisi yang sangat tragis, di mana kematian Saint Don Quixote Miosgard sangat mirip dengan halnya para warga ketika menyalip keluarga Don Quixote saat pertama kali turun dari Red Line untuk menjadi manusia biasa. Pada chapter kali ini juga terungkap kasta dari Tenryubito atau kaum naga langit tertinggi dikuasai oleh Im Sama. Selanjutnya, para pemimpin tertinggi yang mengendalikan pemerintah dunia setelah Im Sama, yaitu para Gorosei. Lalu kasta ketiga diisi oleh Saint Garling Vigarland, pemimpin Ksatria Suci. Kasta keempat berisi anggota Ksatria Suci. Kasta terakhir, para Tenryubito atau kaum naga langit seperti Miosgard, Saint Carlos dan yang lainnya. Kemudian pada panel terakhir, kita bisa melihat Saint Garling Vigarland berbicara setelah mengeksekusi Saint Don Quixote Miosgard. Vigarland berkata, siapapun yang melindungi sampah lebih rendah dari sampah yang mereka lindungi. Kemudian chapter 1086 ditutup dengan editor berbicara dengan mengatakan, seseorang yang bahkan bisa menghakimi Tenryubito. Chapter yang sangat megah, sangat luar biasa, di mana chapter yang berisi banyak hal, sekaligus peristiwa mengejutkan, di mana Marga Anime memberikan rating chapter ini 10/10. Chapter yang membuat kita berdebar-debar saat membacanya. Bagaimana menurut kalian, Leo? Dan kabar terakhir, One Piece akan libur cukup panjang karena Oda Sensei sedang menjalankan operasinya. Kita doakan semoga beliau sehat dan kembali berkarya untuk kita semua. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.